Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Mahmud Yunus. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri, kaitannya utamanya refleksi terhadap sumbu koordinat. Perhatikan gambar berikut. Ini ada anak yang bercermin. Gambar berikut adalah contoh pencerminan atau refleksi. Apa yang bisa kalian temukan dari melihat gambar tersebut? Nah, coba kalau kalian lihat ini ada orang yang bercermin, ini cerminnya, ini bayangannya. Yang paling esensi adalah jarak objek dengan cermin ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Ini coba, ini ada 2 meter jarak orang ini dengan cermin. Ini juga 2 meter bayangannya. Berikutnya adalah pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X, perhatikan kalau ada bidang koordinat, saya punya titik, misalnya titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, maka bayangannya kan sama dengan A aksen. Kalau ini 3,2, koordinat A-nya, bayangannya 3,-2. Ada segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya akan seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen. Ini C, bayangannya C aksen. Titik B ini bayangannya B aksen. Titik A bayangannya A aksen. Kalau dilihat dari sini tadi, titik A 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya A aksen 3,-2. Kalau kalian perhatikan ini, X-nya tetap, Y-nya yang berubah dari 2-2. Begitu juga dengan segitiga ABC, A min 4,-4, bayangannya jadi min 4, 4. Coba dilihat ini, Y-nya min 4, 4. Koordinat B juga begitu, min 2, min 4, bayangannya menjadi min 2, 4. Sini min 4, 4. Begitu juga dengan C, min 3, min 2, bayangannya jadi min 3, 2. X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah, min 2, 2. Nah, bisakah kalian menyimpulkan dari keterangan ini? Coba kamu simpulkan kira-kira. Kalau ada titik A secara umum, kalau ada titik A, X, Z dicerminkan terhadap sumbu X ini, cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya A aksen X, min Z. Oke? Yang berubah ordinatnya. Z jadi min Z, X-nya tetap. Pencerminan terhadap sumbu Y sekarang, perhatikan kalau saya punya titik A, koordinatnya 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya jadi min 3,2. Begitu juga kalau ada sebuah bidang ABC dicerminkan terhadap sumbu Z, ini A, bayangan A jadi A aksen, B jadi B aksen, C jadi C aksen. Kalau kalian perhatikan, misalnya titik A tadi itu 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya atau petanya A aksen min 3, 2. X-nya yang berubah dari plus jadi min, Y-nya tetap. Oke, begitu juga dengan segitiga ABC tadi.
A min 4 min 4, bayangan jadi 4 min 4. Y-nya yang tetap, X-nya berubah. Ini min 4, 4. Begitu juga dengan titik B, min 2 min 4, jadi 2, min 4. C, min 3 min 2, jadi 3 min 2. Y-nya yang tetap, X-nya yang berubah. Dari situ bisakah kalian menyimpulkan jika ada titik A, koordinatnya sembarang, misalnya X, Z, dicerminkan terhadap sumbu Z, maka bayangannya adalah A aksen min X, Z. Z-nya tetap, X-nya yang berubah. Oke? Kita lanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan sumbu koordinat itu. Misalkan ada A, koordinatnya X, Z sembarang, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen itu sama dengan X, min Z. X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Kalau positif jadi negatif. Nah, pada cerminan terhadap sumbu X, bayangan A aksen X, min Z, ini tadi, X, min Z, sama dengan X aksen, Z aksen. Ini. Sehingga akan diperoleh X sama dengan X aksen dan min Z sama dengan Z aksen. Dengan demikian, jika sebuah fungsi Z sama dengan Fx dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan adalah min Z aksen sama dengan Fx aksen. Dari mana ini? Z-nya ini diganti dengan min Z aksen. Karena di sini min Z sama dengan Z aksen, maka Z sama dengan min Z aksen. Z-nya diganti dengan min Z aksen. X diganti X aksen, karena X sama dengan X aksen, maka X-nya diganti X aksen. Maka bayangannya adalah kalau min-nya dipindah ke kanan, jadi Z aksen sama dengan min Fx aksen. Ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan bayangan sebuah fungsi apabila dicerminkan terhadap sumbu X. Berikutnya, kalau pencerminan terhadap sumbu Y, kita punya sembarang titik, misalnya A, X, Z, dicerminkan terhadap sumbu Z, bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Ini akan sama dengan min X, Z. Ini min X, Z. X-nya yang berubah, Z-nya tetap. Nah, dari situ kalau kita perhatikan A aksen sama dengan min X, Z sama dengan A aksen, X aksen, Y aksen, maka min X sama dengan E aksen. Z ini sama dengan Z aksen ini. Z sama dengan Y aksen. Dengan demikian, jika sebuah fungsi Z sama dengan Fx dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah Z aksen sama dengan F min X aksen. Dari mana ini? Karena Z-nya pancet, Z diganti Z aksen. Z yang di sini diganti Z aksen. X yang di sini diganti dengan min X aksen. Karena X di sini pindah jadi min X aksen. Jadi X yang di sini diganti dengan min X aksen. Ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, perhatikan. Selanjutnya kita akan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linier Y sama dengan 3X plus 6 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Penyelesaian. Menurut aturan refleksi terhadap sumbu X, maka diperoleh
tadi itu aturannya Y aksen sama dengan min Fx. Ya. Min Fx atau min Fx aksen boleh ini. Nah, sekarang kita ganti Fx-nya ini tadi ini 3x plus 6 ini diganti di sini, diganti dengan 3x plus 6. Ini min-nya tetap yang di sini min-nya, Fx-nya dengan 3x plus 6, maka akan diperoleh min kali 3x min 3x min kali plus 6 jadi min 6. Jadi bayangannya adalah Y, aksennya kita hilangkan, Y sama dengan min 3x min 6. Kalau kita perhatikan dalam grafik, ini kita lihat grafiknya. Ini fungsi mula-mula, garisnya Y sama dengan 3x plus 6, dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya Y sama dengan min 3x min 6. Perhatikan kalau lihat grafiknya, bayangan dari ini, garis ini adalah ini bayangannya. Nah ini, bayangan garis ini, bayangannya garis ini terhadap sumbu X adalah ini garisnya. Nah ini. Oke. Sudah? Contoh nomor 2. Nah. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Aturannya tadi, menurut aturan refleksi terhadap sumbu Y, Gx atau Y aksen boleh, itu sama dengan F min X. Gx, fungsi bayangannya Gx ini, akan sama dengan F min X. Maka semua X pada fungsi ini diganti dengan min X. Jadi min X kuadrat, min 4 kali min X ditambah 3 ini ya. Min X kuadrat, min 4 kali min X ditambah 3. Min X kuadrat itu X kuadrat, min 4 kali min X plus 4X plus 3. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Kalau kita lihat dari hasil grafiknya, itu kalau, nah ini ada grafik dengan persamaan kuadrat, X kuadrat min 4X plus 3, ini grafiknya. Nah, hasil pencerminan terhadap sumbu Y ini yang warna merah ini, hasil pencerminan terhadap sumbu X, persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Kalau kita perhatikan, bayangan garis ini, bayangannya adalah ini, yang ini. Nah, ini bayangannya. Sedangkan bagian yang ini, nah ini bagian yang ini, bayangannya adalah yang ini, bayangannya. Nah ini, nah itu bayangannya. Oke, bisa dipahami? Berikutnya latihan soal, bisa kalian foto, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Kalau tidak paham, tanyakan pada guru. Oke? Sudah difoto? Nah, ini ada pesan dari Pak Yunus. Orang bodoh selalu melakukan hal yang sama, padahal mengharapkan hasil yang berbeda. Ini tidak bisa. Kalau ingin menghasilkan yang berbeda, ubah caranya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.